Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Bagaimana liburan kemarin hari rayanya? Siapa yang pergi liburan? Fadil, Bu. Kemana Fadil? Siapa lagi yang pergi? Di rumah saja. Di rumah saja, sama-sama ibu ya. Sama kita. Oke. Udah semangat mau belajar? Sudah, Bu. Mana semangatnya? Tepuk semangat dulu. Ulang. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kita mulai ya. Kepada ketua kelas, Bapak Fadil. Silakan pimpin Sebelum teman-teman. mulai pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Ibu absen dulu ya. Putri, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Maya, Hadir, Bu. Bulan. Nggak ada, Bu. Bulan belum datang atau kayak mana? Sakit, Bu. Sakit. Kita doakan semoga Wulan cepat sembuh ya. Siapa lagi yang gak hadir? Cuma Wulan. Najwa, Bu. Najwa kemana? Sakit, Bu. Sakit juga. Kita doakan semoga Najwa cepat sembuh ya. Oke. Udah pada siap belajar? Mana bukunya? Ini Bu. Mana belum Ibu tengok? Buku, pulpen. Mana? Mamas mana? Iya, Bu. Aisyah. Keluarkan dulu ya. Iya, Bu. Coba perhatikan di sekelilingnya, di bawah kursi, meja, adakah sampah? Kalau ada boleh dipungut dulu. Tidak, Bu. Nggak ada, udah bersih ya. Udah pada piket tadi pagi ya. Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita mau belajar apa? Matematika. Iya, matematika. Materinya Belum tahu. belum tahu. Oke. Di sini sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengingatkan kembali. Nah, di sini ada suatu. Kenapa telat? Tadi ada kendala, Bu. Kendala apa? Malunya bocor. Oh iya, ya udah boleh silakan duduk. Makasih, Bu. Iya, duduk di depan aja. Izin, ya, Bu. Oke, siapa yang mau membaca? Boleh Alia? Perhatikan permasalahan ini dengan teliti. Meli menyelesaikan suatu soal yang diberikan sebagai pekerjaan rumah oleh guru matematikanya.
Soal tersebut adalah tentukan hasil dari penjumlahan berikut ini. Akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Meli mengerjakan soal tersebut dengan langkah sebagai berikut. Tentukan hasil dari penjumlahan berikut ini. Bagaimana dikerjakan Meli? Berapa hasilnya didapatnya? Yang didapat oleh Meli itu 11. Nah, di sini Ibu mau bertanya. Menurut anak-anak Ibu semua, apakah udah benar yang dikerjakan Meli ini? Coba, kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Benar nggak? Ibu kasih 1 menit. Benar nggak yang dikerjakan Meli? Salah, Bu. Salah, Putri. Yang mana yang salah? 9 ditambah 16 itu dengan 22, Bu. Jadi berapa? 25. 25. Akar? Sampai 25. Nah, siapa yang tahu akar 25? Siapa? Ayo, Maya. 5, Bu. Iya, 5. Berarti jawaban seharusnya yaitu 5. Oke. Sepertinya anak ibu sudah mengingat tentang materi penjumlahan akar kuadrat. Oke, sekarang kita kenapa membahas ini? Karena kita akan masuk ke materi teorema Pythagoras. Di mana teorema Pythagoras ini nanti berhubungan dengan penjumlahan atau pengurangan akar kuadrat. Oke. Sekilas Ibu beritahu, teorema Pythagoras ini ditemukan oleh yang namanya matematikawan filsuf Yunani yang bernama Pythagoras. Oke, beliau mengatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, siapa yang di sini pernah mendengar Pythagoras? Ada yang udah pernah mendengar Pythagoras? Belum, Bu. Siapa? Nama orang. Nama orang tadi ya, matematikawan. Iya, betul sekali. Oke. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Apa sih itu Pythagoras? Seperti apa teorema Pythagoras itu? Dapatkah kamu membuktikannya? Kemudian, bagaimana cara mengetahui panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang sisi-sisi lainnya diketahui? Ada yang udah tahu? Belum. Oke, dengan mempelajari, dengan mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan anak-anak ibu tahu jawabannya. Nah, di sini kan mungkin ada yang bertanya, Ibu, apa sih manfaat kita mempelajari teorema Pythagoras itu? Ada yang bertanya-tanya di dalam hati? Iya, Bu. Iya, oke. Kita lihat video ininya, bagaimana manfaat dari teorema Pythagoras itu dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disimak ya. Hai semua, hari ini kita akan mempelajari penggunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayo kalian simak ilustrasi berikut ini. Halo, nama aku Nisa. Aku baru saja pulang sekolah. Ketika pulang, aku melihat ayah ingin memindahkan mesin cuci ke dalam mobilnya. Nah, bagaimana ya cara kita memindahkan mesin cuci ke dalam mobil ayah?
kasih nak sudah membantu ayah. Hehehe, sama-sama ayah. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan teorema Pythagoras. Oke, itu tadi contoh penerapan Teorema teorema Pythagoras. Siapa yang bisa menyebutkan ulang bagaimana tadi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Putri boleh? Bisa pindahin mesin cuci ke mobil, Bu. Iya, dengan cara menghitung berapa sih panjang kayu yang harus kita gunakan Iya. agar si mesin cuci bisa naik ke Mobil. mobil. Oke. Itu salah satu aja ya. Bisa dicari di internet atau di buku lainnya apa manfaat mempelajari teorema Pythagoras. Nah, pada matematika, fisika, arsitektur, dan teknik ada juga manfaatnya. Sebagai untuk fisika yaitu menghitung jarak, kecepatan, dan besaran fisis lainnya. Pada arsitektur untuk merancang bangunan yang kokoh dan stabil. Nah, pada teknik untuk menghitung panjang kabel, pipa, dan komponen lainnya. Oke, itu tadi manfaat yang kita pelajari dalam mempelajari teorema Pythagoras ini. Nah, di sini kita belajar teorema Pythagoras untuk menemukan tujuan pembelajarannya, yaitu agar siswa ibu bisa membuktikan kebenaran teorema Pythagoras tersebut. Kemudian agar murid-murid ibu bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, adapun di sini model yang ibu gunakan yaitu problem based learning dengan pendekatan saintifik, di mana ibu juga menilai ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, nanti pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, di sini ibu akan memberikan satu permasalahan yang akan ibu tampilkan nanti di PPT. Kemudian anak-anak ibu akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok dan mendiskusikannya bagaimana solusi apa yang diketahui ditanya pada permasalahan tersebut. Oke, nanti setelah diskusi ibu pilih salah satu kelompok yang maju untuk presentasi ke depan. Jadi semuanya harus mengerjakan, semuanya harus aktif dalam bekerja kelompoknya. Namun nanti di akhir untuk mengetahui bagaimana sejauh mana pemahaman anak-anak murid ibu, nanti ibu akan memberikan dua soal aja untuk latihan. Oke. Nah, masuk kita kepada permasalahannya. Siapa yang mau membacakan? Maya, silakan. Permasalahan ekstrakurikuler pramuka SMP Negeri 1 Sibolga akan mengadakan kegiatan perkemahan Jungsami sebagai persiapan lomba antar sekolah. Kelompok Miftahul Jannah diminta menghitung panjang tiang penyangga tenda. Sisi depan tenda berbentuk segitiga sama kaki dengan alas 8 meter dan tinggi segitiga 3,5 meter. Tiang akan dilebihkan 30 cm untuk ditanam dalam tanah. Setiap kelompok membutuhkan 2 tiang dan total ada 6 kelompok yang akan mengikuti lomba dengan masing-masing butuh 2 tiang. Kelompok Miftahul Jannah memperkirakan total panjang tiang adalah 37 meter. Bagaimana pendapat Ananda terhadap pendapat kelompok Miftahul Jannah tersebut? Oke, ini permasalahannya ya. Di sini siapa yang tahu apa saja informasi yang terdapat pada ilustrasi permasalahan ini? Boleh Mamas apa aja? Sisi depan tendanya segitiganya berbentuk sama kaki Iya. Terus sisi depannya panjangnya 8 meter. Tinggi segitiganya 3,5 meter. Ada lagi? Habis itu tiangnya itu dilebihkan ke dalam tanah sepanjang 30 cm. Itu Habis itu? tendanya itu berarti 2 tiangnya ibu di depan, 1 di belakang, 1. Terus itu ada 6 kelompok. Masing-masing kelompok itu membutuhkan 2 tiang. Iya. Di situ Miftahul ini memperkirakan
total panjang tiangnya itu 37 meter semuanya. Nah, bagi kita bagaimana pendapat kita terhadap pendapat Miftah tadi? Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Ada yang tahu? Belum tahu Bu. Belum tahu? Dikira-kira aja? Gak bisa juga. Coba dulu dipahami. Ada ide nggak? Nggak ada? Oke. Nah, karena semuanya belum pada tahu, nah di sini kita akan mendiskusikannya dalam kelompok. Di sini akan Ibu bagikan LKPD. Setiap kelompoknya seperti biasa ya, kelompok pertama yang depan, kelompok kedua yang di belakang, yang tengah, kelompok tiga yang di belakang tuh. Putri boleh pindah ke belakang? Ya, Bu. Oke. Nih, iya. Ini adanya. Ini boleh dipakai berdua ya. Ini untuk kesini. Oke. Sebelum memulai, dengarkan dulu penjelasan Ibu. Kita lihat ya. Nah, untuk pengerjaannya ini pertama baca LKPD-nya dengan cermat, kemudian sebagai referensi boleh membaca buku yang ada atau buku pegangan siswa atau buku pegangan lain. Kemudian nanti siswanya boleh langsung menuliskan yang diketahui, ditanya, dijawab langsung pada LKPD-nya. Kemudian nanti hasil diskusi akan dipresentasikan ke depan kelas. Nah, yang kegiatan pertama itu kita disuruh membuktikan rumus teorema Pitagorasnya. Nanti ikuti instruksinya, kemudian nanti ditempelkan di sebagian sini ya. Kemudian untuk yang kegiatan keduanya itu menentukan salah satu panjang sisi segitiga siku-siku yang tidak diketahui. Dan yang kegiatan ketiganya permasalahan tadi yang ada pada PPT. Nah, Ibu mau yang untuk kegiatan pertama ya. Itu kan ada bagian itu yang ayo simpulkan. Nah, di bagian 1, 2, 3 setiap kelompok mengisi cuma satu aja ya. Nanti gambarnya gini, tapi Ibu mau yang kelompok 1 segitiganya kayak gini. Ini ya. Kelompok 1 segitiga siku-sikunya begini. Kelompok 2 segitiganya Ibu mau bagus. Untuk kelompok 3 begini. Nanti tempelkan yang udah Ibu bagi, potongan-potongan perseginya itu sesuai instruksi yang diberikannya. Oke, silakan kerjakan, waktunya 15 menit boleh? 15 menit dulu ya. Kalau ada yang bingung boleh bagi dua ya, Lebo. Iya, apa? Iya, bentuknya segitiganya seperti itu. Untuk kelompok 3. Sesuai instruksi ini ya, nanti tempelkan dia. Oh, ini aja pembedanya. Kecil.
sini, nanti kita tempelin ke sini. Bagi dua dong. Udah. Bisa. Kerjasama ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja kepada ibu ya. Bagaimana kelompok dua? Sisi bawah ini. Iya, ini kan siku-sikunya. Sini yang di bawah, ini udah ini. Kelompok tiga bagaimana? Alasnya apa? Sisi bawah nggak sih yang hijau? Hijau nih. Kurang sih. Pokoknya yang di bawah. Tegaknya aja. Berapa lagi yang kurang? Ada yang kurang? Ada dua lagi Bu. Bu, ada yang kurang, Bu. Ada yang kurang berapa lagi? Hah? Coba lihat. Dia sekecil itu. Ada yang kurang. Bukan ada yang tersulit. Itu juga punya banyak ini sih. Berapa lagi yang kurang? Hijau, birunya? Gimana? Kelompok tiga ada yang kurang? Medianya? Enggak. Lengkap Bu. Lengkap. Oke. Iya kamu yang ini dulu kan. Iya, beda-beda. Boleh. Cobalah beda-beda. Sama nggak dia? Berapa lagi birunya kurang? Serius? Masih banyak lagi nih Bu. Udah habis. Oh iya, kok sampai sampai harusnya kok? Iya. Berarti 4 kali 4 16 lagi Bu. Enggak. Salah kita nggak sih? Kita harus tempel di sini 4 ya kan? Nggak hilang kalian buat. Enggak Bu. Enggak ada. Jatuh ke bawah enggak? Enggak Bu. Tadi Bu ambilkan ya. Ini 4 lagi Bu. 16 lagi Bu. Dia banyak gitu. Ya. Mana Mbak? Kok harus sampai sampai Iya, iya. sampai di sekolah. Sampai kali juga baru. Angke. Ayo dipercepat ya. Baik Bu. Iya. Karena kita ada 3 kelompok, nanti setiap kelompoknya akan maju ibu pilih. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Salah itu apa nggak sih? Tegaskan. Asih Fadil. Bagaimana kelompok 3? Waktunya 10 menit lagi ya. Ya Bu. Ibu, udah siap Bu. Oke. Soal kita ada 3 ya, bukan hanya 1.
lihat. Bu, hijau kami kurang satu lagi, Bu. Ya Allah, kurang terus ya. Satu lagi, Bu. Satu lagi Bu. Nggak terbang kalian buat dia. Enggak, Bu makan Fadil. Sini buat ya. Baik Bu, makasih Bu. Oke. Jadi ini hijau atau biru? Ini hijau atau biru? Oke, Bu. Harusnya biru. Ini sisi tegaknya yang ini biru semua. Oh, paham. Ini tambah lagi Bu. Dari empat. Ini kan sisi tegaknya berdiri. Oh iya. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Iya. Boy birunya iya. Berapa lagi birunya? Kurang. 10. 10. Enggak ada lagi biru Ibu. 10 dulu. Biru dua. Semuanya dari kami. Iya, kan disembunyiin. Enggak Bu, emang enggak cukup kan? Gabungan? Yaudah ini. Iya. Yang hipotenuse gabungan. Enggak ada di dalam situ. Dalam yang kuningnya enggak ada. Tersangkut. Ibu salah masuk gak sih Bu? Kok gitu ya? Berapa Bu, lagi? birunya 32 enggak Bu tadi masuk? Kurang 2 lagi yang hijau. 14. Oh, 2, 4, 6. Oh iya nggak semuanya. Bu, ini kegiatan kita ini satu aja please. Tunggu ya. Kamu kita ini aja kasih ibu. Ibu Ya, masuk. Bu, ini aja. Kita lagi. Bagaimana? Gimana ini? Kegiatan 2. Waktunya 2 menit lagi ya. Dikit lagi Bu. Banyak lagi. Tambah waktunya Bu. Seberapa ditambah? Nanti lama dong keluar main-mainnya. Gak apa-apa. Sudah? Nomor 1 udah? Dikit lagi Bu. Dua menit lagi ya, 2 menit. Ibu kasih tambah 2 menit. Siap gak siap nanti langsung ibu tunjuk aja. Iya. Difotoin. Kenapa? Maksudnya nggak ditampilin lagi. Oh iya. Boleh. Kasih nomor boleh. Kirim cepet. Iya. Boleh, boleh. Dipanggilin, Bu. Ini instan ya. Kita ada nama ya?
tampilin di sini biar cepet. Itu aja tapi kerjain ya. Oke, 1 menit lagi. Ayo, udah siap? Keren banget. Kelompok 3 udah siap. Kelompok 2 udah siap. Dikit lagi. Kelompok 1 dikit juga. Banyak lagi. Banyak lagi, ya Allah. Kok bisa? 30 detik lagi. Kirim ya. Kirim tuh siapa? Atau grup? Aku aja. Aku aja. Aku aja. Oke. Udah dikirim. Belum Bu, lagi foto Bu. Oke, cepet. Udah, kirim. Oke, mohon perhatiannya. Baik Bu. Nah, di sini Ibu mau untuk kelompok 1 nomor 2, kelompok 2 nomor 1, kelompok 3 nomor 3. Oke. Kelompok 1 nomor 1 siapa tadi? Kegiatan 1? Kelompok 2 Bu. Ya, boleh. Udah dikirim sama itu ke grup. Kegiatan 2, kegiatan 2. Udah dikirim ke grupnya? Belum. Ayo cepat. Cepat. Kita kegiatan 2 berarti kan? Cepat. Oke, siapa tuh yang bilang dong? Udah? Untuk kelompok lainnya boleh kirim dulu ya ke grup. Silakan maju kelompok 2. Semuanya aja. Kasihan kalau jomblo sendiri di depan. Di mana? Meeting. Di mana aja boleh asal sampai ke laptop Ibu ya. Ayo kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju. Sudah dikirim? Yang mana kelompok gue ini? Untuk yang itunya dibacain aja ya. Oke. Boleh maju? Enggak waktu ya. Iya. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kegiatan 1 pada LKPD. Nah, pada gambar kami menggunakan untuk sisi bawahnya itu menggunakan persegi warna biru dan sisi tegaknya itu berwarna hijau, sehingga sisi miring atau sisi potensanya itu gabungan dari persegi dari warna biru dan warna hijau. Di sini persegi warna birunya itu ada 9 persegi, sisi tegaknya itu ada 16 persegi. Untuk sisi miringnya itu jumlah dari sisi miring, sisi bawah dan sisi tegaknya itu ada 25. Oke, kesimpulannya? Nah, untuk kesimpulannya itu untuk bahwa sisi miring itu adalah jumlah sisi bawah ditambah jumlah sisi bawah dan sisi tegak. Oke. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Sama Bu. Sama. Beda di gambar doang ya kan? Oke, silakan tepuk tangan kepada kelompok 2. Untuk kelompok 1 boleh maju. Sabar. Oke, cepat. Baik, untuk kegiatan 2 ini soalnya itu tuliskan penyelesaian
penyelesaian di kolom yang tersedia. Yang nomor 1 itu diketahui alasnya 5 dan sisi miringnya 13 meter. Lalu kita cari sisi tegaknya, yaitu dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Jadi hasilnya itu 12 meter. Kemudian yang nomor 2 sisi Kelompok tegaknya, 2, kelompok 3 perhatikan ya. Ya, Bu. yang nomor 2 sisi tegaknya 8 meter dan sisi alasnya 6 meter. Jadi Iya. dicari sisi miringnya, yaitu hasilnya 10 meter. Kemudian yang ketiga sisi tegak 24 meter dan sisi miring 25 meter. Dicari alasnya yaitu 7 meter. Nah, bagaimana? Kelompok 2 dan 3? Sama, oke. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 3 boleh maju. Oke. Oke, langsung saja. Yang diketahui tadi, yang diketahui itu awalnya itu kami yang pertama itu memahami bentuk tendanya, Bu, dan mengidentifikasi segitiga yang terbentuk. Nah, pada soal itu kan sisi depan tenda itu berbentuk segitiga sama kaki. Iya. Terus panjang alasnya 8 meter. Tiang penyangganya itu adalah sisi miring segitiga. Terus kita perlu menggambarkan segitiga tersebut nantinya. Nah, nanti berbentuk seperti ini. Sebelah di bawahnya. Nggak bisa di. Nah, seperti ini. Terus habis itu kita kan mau lihat dari segitiga ini bisa Oke. Terima kasih Rizky. Lanjut. Nah, ini kan 8 meter. Kalau misalkan dibagi 2 itu jadi 4 meter. Dengan tingginya itu 3,5 meter. Lanjut, Bu. Oke, lanjut kemana kita? Sebelahnya ya. Kita ke bawah. Nah, itu nanti di soal itu diketahui itu alas tendanya itu 8 meter. Nah, karena udah kita bagi tadi jadi 2, jadi 4 meter. Nah, tinggi tendanya itu 3,5 meter, Bu. Kemudian tambahan panjang tiangnya itu untuk ke dalam tanahnya 0,3 meter. Kemudian satu tenda itu butuh 2 tiang. Nah, ada 6 kelompok, jadinya ada 6 kelompok, berarti jadi ada 12 tiang. Kelompok 1 kenapa? Kemudian Ya, Bu. Yang perkiraan total panjang tiang oleh kelompok si Miftahul itu 37. Jadi ditanyanya apakah perkiraan total panjang 37 meter itu sesuai atau tidak. Oke, langsung ke proses penyelesaiannya. Terus karena sisi depan tenda berbentuk segitiga sama kaki, maka kita bisa membagi alasnya itu menjadi 2. Jadi 1/2 kali alas jadi 4 meter. Kemudian menggunakan teorema Pythagoras yang sudah kita dapatkan tadi pada kegiatan 1, itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yang dimana C-nya itu nanti di gambar itu udah ditulis yaitu yang sisi miringnya, Bu. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat itu sisi tegak sama sisi alasnya. Nah, terus habis itu kita operasikan menjadi 5,31, Bu. Terus habis itu untuk menentukan panjang yang akan ditanam itu kan 5,31 ditambah 0,3, jadi 5,31 meter, Bu. Jadi untuk total panjangnya itu 12 dikali 5,61 itu 67,32 meter. Nah, kesimpulannya? Jadi perkiraan panjang total tiang oleh kelompok Miftahul itu tidak sesuai karena mereka memperkirakan 37 meter sedangkan hasil perhitungannya itu 67,32 meter. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Sama, Bu. Sama, Bu. Apanya yang sama? Hasilnya, Bu. Hasilnya. Udah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3.
KPD, menurut Ibu kayaknya sudah paham ya tentang teorema Pitagoras. Nah, di sini Ibu akan membagikan instrumen penilaian untuk pengetahuan untuk menilai sejauh mana pada sampai mana kalian paham mengenai materi kita pada hari ini. Oke, Bu, tunggu 5 menit. Oke, udah siap? Boleh dikumpul? Sudah, Bu? Sudah, Bu? Iya. Oke, thank you. Thank you, pintar sekali. Oke. Aduh. Udah siap mengerjakan latihannya? Sudah, Bu. Iya, sudah. Sudah. Bagaimana materi kita hari ini? Senang? Senang, Bu. Setelah mengerjakan LKPD, latihan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ayo. Oke, Putri. Apa? Kita mengetahui rumus Pitagoras itu sisi miring dikuadratkan sama dengan sisi alas dikuadratkan ditambah sisi tegak dikuadratkan. Iya, kalau misalnya sisi tegak yang ditanya bagaimana? Kalau sisi tegaknya ditanya berarti sisi miring dikuadratkan dikurang sama sisi alas dikuadratkan. Kalau sisi alas pula? Kalau sisi alas dikuadratkan sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurang sisi tegak dikuadratkan. Oke. Itu tadi kesimpulannya. Terima kasih Putri. Tepuk tangan kepada Putri. Benar ya kata Putri tadi. Nah, di sini juga ada yang tuliskan dalil Pitagoras itu yaitu jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya. Oke. Habis materi kita pada hari ini. Bagaimana perasaannya? Seru? Seru, Bu. Mengerti pelajaran hari ini? Mengerti, Bu. Oke. Kalau begitu Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, bentar. PR-nya. Oke. Tidak lupa PR. Di buku paket halaman 32 nomor 1 sampai 5 aja. Baik, Bu. Dikumpul minggu depan ya. Harus dikumpul, tidak boleh tidak. Oke. Rajin-rajin belajar di rumah, sering mengerjakan latihan-latihan soal agar terbiasa mengerjakan soal-soal berbagai bentuk. Oke. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Iya boleh. Tapi biasa aja ya, lanjut lagi, siapa lagi? Kalau bisa 4 orang hari ini. Biar 1 kali lagi selesai ini kan?